Salam, perkenalkan nama saya Nilari Kambuosa, saya dari 11 IPA 2, dan saya juga dari SMA Kristen WK Boba. Saya akan menjelaskan bahaya merokok pada usia remaja. Saat ini, meski sudah mengetahui dampak dan bahaya dari rokok, pada kenyataannya masih banyak sekali orang yang merokok dan tidak menghiraukan berbagai macam risiko kesehatan yang bahkan sudah tertulis dengan jelas di tiap bungkus rokok. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa sebanyak 80% dari total perokok di Indonesia sudah mulai merokok sejak masih berusia di bawah 19 tahun. Kelompok usia dengan jumlah perokok terbanyak adalah 15-19 tahun, disusul oleh kelompok usia 10-14 tahun di urutan kedua. Padahal, dampak rokok bagi anak-anak dan remaja nyatanya sangat serius, bahkan dapat menyebabkan kematian pada beberapa kasus parah. Berikut beberapa dampak kesehatan yang dapat dialami jika seorang merokok sejak usia remaja. Yang pertama adalah paru-paru berhenti berkembang. Memulai kebiasaan merokok terlalu dini sangat berpengaruh terhadap perkembangan paru-paru. Rokok menyebabkan gangguan pada pertumbuhan serta perkembangan paru pada anak-anak dan remaja yang dapat menimbulkan masalah kesehatan kronis saat mereka beranjak dewasa. Contoh akan timbul penyakit yang sering dikenal dengan nama PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. Saat kebiasaan merokok pada anak-anak dan remaja berhasil dihentikan, ada kemungkinan paru-paru mereka dapat kembali berkembang. Namun, sebuah riset menyatakan bahwa jika seorang merokok selama 20 hari bagi anak-anak, maka dampak buruk terhadap paru-parunya sama seperti seseorang yang telah merokok selama 40 tahun dan ia pun lebih berisiko menderita kanker paru. Yang kedua adalah gejala penyakit jantung dan pembuluh darah. Tak hanya menghentikan perkembangan paru-paru, merokok pada usia remaja juga dapat menyebabkan kerusakan sistem peredaran darah yang akan berangsur semakin parah saat ia tumbuh dewasa. Ketika ia memasuki usia dewasa, bukan tidak mungkin berbagai penyakit dapat terbentuk seperti penyakit jantung koroner yang resiko terkenanya 2-4 kali, gagal jantung, serangan jantung, hingga stroke. Penyakit-penyakit ini adalah penyakit utama dari kematian muda yang cukup tinggi terjadi di seluruh dunia. Penelitian terhadap 20 juta orang selama beberapa tahun menunjukkan terjadi peningkatan prevalence infark miokard dan penyakit jantung koroner atau PKJ pada orang yang aktif merokok sebesar 70% dibandingkan orang yang tidak merokok. Yang ketiga adalah kerusakan gigi. Merokok adalah penyebab utama dari gangguan kesehatan gigi dan mulut. Hampir setengah dari infeksi yang terjadi di mulut terjadi kepada para perokok aktif dengan rentang usia di bawah 30 tahun. Sebuah riset juga membuktikan bahwa hal yang sama, yaitu perokok aktif yang berusia sangat muda memiliki lebih banyak karies, plak, serta berbagai infeksi gusi dan mulut dibandingkan dengan anak seusianya yang tidak merokok. Yang keempat, masalah pada otot dan tulang. Penelitian dalam lingkup yang cukup besar dilakukan di Belgia dan melibatkan sebanyak 677 remaja. Dari penelitian ini diketahui bahwa remaja yang sering merokok memiliki kepadatan tulang yang rendah serta mengalami penurunan puncak pertumbuhan yang seharusnya terjadi pada usianya. Sama dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang mengikut sertakan 1.000 remaja laki-laki di Swedia menemukan bahwa kelompok yang merokok mengalami kerapuhan tulang dan mengurangi kepadatan atau densitas tulang pada bagian tulang belakang, leher, tenggorokan, serta pada tangan dan kaki. Yang kelima adalah kanker.
Rokok mengandung senyawa karsinogen yang dapat menginduksi mutasi atau pembelahan sel pada level DNA sehingga dapat menyebabkan kanker. Kanker paru merupakan kanker utama yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Selain kanker paru, rokok juga dapat menyebabkan kanker mulut, laring dan hipofaring, lambung, pankreas, usus besar, hati, ginjal, kandung kemih, testis, serviks, dan leukemia. Itu dia beberapa risiko kesehatan yang dapat terjadi jika seorang mulai merokok sejak remaja. Ada baiknya para orang tua tidak memberikan contoh yang buruk seperti merokok di depan anak dan lebih memperhatikan lingkungan di sekitar anak supaya mereka tidak terjerumus ke pergaulan yang berpengaruh buruk. Mari cegah kebiasaan rokok sejak dini agar tidak berdampak parah terhadap proses pertumbuhan anak di kemudian hari. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan.